Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Yunita Widyastuti, NIM 1118079. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Peradilan di Masa Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakangnya yaitu sejarah menunjukkan bahwa sebagian pemikiran Islam di bidang hukum telah meyakini kesempurnaan ajaran yang dibawa oleh Nabi. Maka dari aturan-aturan itu telah diterapkan oleh Nabi dan diterapkan juga di lokasi dan dalam kurun waktu yang berbeda-beda. Sementara pemikir lain lebih tertarik mencermati misi di balik aturan formal Nabi tersebut. Di sana diperoleh hasil bahwa aturan-aturan formal tersebut bersifat spesifik. Sedangkan misi ajarannya yaitu universal adalah mengubah masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang lebih ideal. Yang kedua, peradilan pada masa Rasulullah. Peradilan pada masa Rasulullah dimulai dari periode kenabian. Periode kenabian itu dibagi menjadi dua, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Periode Mekah sendiri dikenal dengan periode penanaman akidah dan akhlak, pertumbuhan dan pembentukan hukum Islam. Sedangkan periode Madinah dikenal sebagai periode penataan dan penatapan masyarakat. Sedangkan periode Madinah sendiri dikenal sebagai periode penataan dan pemapanan masyarakat. Sesudah Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul, beliau memulai dakwahnya menyampaikan risalah kepada penduduk Mekah, terutama fokus terhadap kepada masalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala secara murni, karena pada saat itu mereka menyembah kepada berhala-berhala. Nabi Muhammad SAW menyampaikan risalahnya selama 13 tahun dengan kondisi umat pada saat itu masih lemah baik dari segi kuantitas maupun kekuatan. Berbagai tekanan dan penindasan terjadi sehingga belum memungkinkan untuk melaksanakan berbagai ketentuan agama, terutama masalah peradilan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah untuk hijrah ke Madinah untuk melanjutkan risalahnya dan dakwahnya. Berbeda dengan kondisi di Mekah, kondisi di Madinah relatif stabil dan jumlah umat Islam di sana semakin banyak. Sementara Rasulullah SAW dijadikan sebagai pemimpin masyarakat di Madinah baik untuk umat Islam maupun non-Islam, sehingga lebih memungkinkan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan agama dan tuntunan syariah. Permasalahannya semakin bertambah di masalah masyarakat, terutama dalam muamalah, dan setiap permasalahan yang terjadi senantiasa dihadapkan kepada Rasulullah SAW, sehingga beliau menyelesaikan permasalahan tersebut berdasarkan apa yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Sumber hukum pada masa Rasulullah SAW. Rasulullah selalu memutuskan atau menetapkan perkara hukum berdasarkan petunjuk atau wahyu yang diturunkan Allah kepada beliau demi ditegaknya keadilan, kejujuran. Di samping itu berpegang teguh kepada Al-Quran. Rasulullah juga membuat berbagai ketetapan sebagai pegangan para hakim dalam menjalankan tugasnya dalam mengadili suatu perkara. Ada 4 perkara hukum yang dijadikan dalam panduan bagi qot'i dalam memberikan hak kepada yang berhak menerimanya. Yang pertama ikrar, yaitu pengakuan. Pengakuan dari seorang terdakwa terhadap semua dakwaan terhadapnya dengan jujur. Yang kedua bukti, yaitu kesaksian para saksi sebagaimana disebutkan dalam sebuah kaidah dalam majalah Al-Hikmah Aliyah. Dan yang ketiga sumpah. Sumpah yaitu suatu pernyataan yang khidmat diucapkan pada waktu memberi keterangan atau janji atas nama Allah dengan menggunakan salah satu huruf qasam. Dan yang terakhir penolakan, yaitu terdakwa menolak untuk bersumpah sehingga ia mengucapkan sumpahnya. Imam Malik berpendapat tentang penolakan tertuduh untuk bersumpah, maka sumpah harus dikembalikan kepada orang yang menuduh.
Apabila ia bersumpah, maka hakim memutuskan perkaranya. Contoh penyelesaian kasus pada masa Rasulullah. Di sini contoh kasus yaitu ulama meriwayatkan banyak hukum yang dikeluarkan oleh Allah. Beberapa contohnya yaitu Rasulullah memutuskan perselisihan antara Abu Bakar dan Rabi'ah al-Aslami tentang tanah yang di dalamnya terdapat pohon kurma yang miring. Adapun batangnya di tanah Rabi'ah, sedangkan rantingnya di tanah Abu Bakar, dan masing-masing mengaku bahwa pohon tersebut miliknya. Lalu keduanya pergi kepada Rasulullah SAW. Maka beliau memutuskan bahwa ranting yang menjadi milik orang memiliki batang pohon. Contoh yang kedua yaitu Hansa binti Hodan al-Ansyariah dinikahkan oleh bapaknya sedangkan dia janda dan tidak menyetujui. Lalu ia datang kepada Rasulullah SAW, maka beliau membatalkan pernikahannya tersebut. Lalu ia berkata kepada Rasulullah, saya tidak menolak sesuatu apapun yang diperbuat ayahku, tapi saya ingin mengajarkan kepada kaum perempuan bahwa mereka memiliki keputusan terhadap diri mereka sendiri. Itulah dua contoh penyelesaian kasus pada masa Rasulullah. Yang selanjutnya yaitu para hakim di zaman Rasulullah. Di kota Madinah sendiri, Rasulullah SAW menjadi hakim satu-satunya. Namun ketika wilayah Islam meluas, maka Nabi mulai menugaskan para sahabat untuk menjadi gubernur di sebagian daerah dan sekaligus sebagai hakim. Mengingat jauhnya tempat dan memerlukan putusan perkara di kota Madinah, di antara yang ditugaskan beliau yaitu Mu'az bin Jabal dan Ali bin Abi Thalib menjadi gubernur sekaligus menjadi hakim di Yaman. Attab bin Asid ditugaskan di Mekah. Para hakim di zaman Rasulullah telah ditetapkan gaji yang disesuaikan dengan masa dan kebutuhan mereka. Attab pernah mengatakan bahwa Rasulullah memberikan tiap 2 hari 2 dirham. Maka perut yang tidak bisa kenyang dengan 2 dirham adalah perut yang tidak kenyang-kenyang dalam usaha menerapkan hukum. Syariat Islam mempunyai prinsip-prinsip pokok penting untuk melindungi hak-hak manusia seperti kesaksian dan memberi tangguh kepada yang berperkara untuk mencari saksi-saksinya. Dalam bidang pokok hukum yang bersifat sendiri berperadilan, syariat Islam menyerahkan kepada mujtahid yang bertindak sebagai hakim agar hukum-hukum dapat memenuhi keadaan di masa dan tempat. Alat pembuktian di zaman Rasulullah SAW yaitu bayinah, fakta, kebenaran, sumpah, saksi, bukti tertulis, firasat, hurrah, dan lain-lain. Berbagai macam putusan yang Rasulullah SAW telah tetapkan membuktikan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah memihak kepada sesuatu golongan dan beliau tetap memelihara keadilan dan kejujuran. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada banyak kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.